Di segmen kedua kali ini yaitu Bupati Jember gelar inspeksi persiapan Nataru. Hari ini Selasa 21 Desember 2021, Bupati Jember Haji Hendy Siswanto gelar inspeksi persiapan perayaan Hari Raya Natal 2021 dan juga peringatan Tahun Baru 2022. Inspeksi yang dilakukan bersama Dandim 0824 Jember dan Kapolres Jember ini mengambil rute kunjungan Stasiun Jember, Gereja GPIP Getsemani, samping Makodim, dan juga Golden Market Mall yang ada di Trunojoyo. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa gelaran inspeksi yang dilakukan langsung oleh Bupati Jember pada hari ini, saya akan berbincang langsung dengan Vice Presiden PT KAI Daob 9 Jember yaitu Bapak Bro Rizal. Halo, selamat sore. Selamat sore. Baik, Bapak, pada hari ini telah dilaksanakan inspeksi yang dipimpin langsung oleh Bupati Jember yaitu Bapak Haji Hendy Siswanto, di mana salah satunya adalah untuk melihat seperti apa persiapan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. Salah satunya mengambil rute yang ada di Stasiun Jember. Bisa diinformasikan kepada kami Bapak Bro Rizal, seperti apa pelaksanaan inspeksi yang telah dilaksanakan tadi siang? Iya Mbak Selvi, tadi betul Bapak Bupati berserta rombongan Forkominda Kabupaten Jember melakukan cek kunjungan ke Stasiun Jember dalam rangka melihat persiapan Stasiun Jember menghadapi masa angkutan Natal Tahun Baru. Betul. Adapun persiapan yang kami lakukan terkait dengan angkutan Natal Tahun Baru, pertama kami tentu menyiapkan fasilitas dukung di mana kebutuhan untuk penumpang salah satunya adalah antigen. Kami pastikan ketersediaan antigen, kemudian juga tempat untuk melakukan vaksin bagi mereka yang belum melakukan vaksin. Betul. Termasuk untuk sarana prasarana di mana armada yang kami siapkan dengan jadwal perjalanan yang kami tambahkan. Kalau kemarin di masa PPKM atau masa sebelum masa Nataru perjalanan KA hanya 10 KA, kami saat ini sudah tambahkan sampai dengan perjalanan maksimal di 18 kali perjalanan setiap harinya. Jadi sekali lagi dari 10 kali perjalanan, saat ini kami sudah jalankan sebanyak 18 perjalanan dari Stasiun Jember yang tujuannya ke arah timur sampai dengan Banyuwangi dan Ketapang. Betul. Untuk arah baratnya ada yang ke Malang, kemudian ke Yogyakarta, kemudian berakhir sampai juga ke Cilacap dan ke Cirebon. Itu untuk rute-rute perjalanan kami. Baik. Kemudian Bapak Bro, tadi pada saat dilakukan inspeksi oleh Bupati sendiri, apa yang menjadi fokus utama yang menjadi perhatian dari Bupati Jember? Yang disampaikan atau yang ditanyakan oleh Pak Bupati tadi terkait dengan persyaratan naik kereta api buat calon-calon penumpang atau customer kami. Di mana kami sampaikan bahwa untuk naik kereta api, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah untuk penumpang di atas 17 tahun harus sudah dilakukan vaksin minimal dosis kedua. Betul. Adapun untuk penumpang anak-anak di bawah 12 tahun, mereka harus minimal PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Kemudian harus juga untuk penumpang yang 17 tahun ke atas tadi untuk melakukan antigen dengan hasil negatif. Dan persyaratan lain tentu physical distancing kami jaga, kemudian menggunakan masker, dan juga diimbau untuk menggunakan pakaian lengan panjang. Demikian Mbak Selvi. Baik. Kemudian Pak Bro, biasanya kan di tahun-tahun sebelumnya di mana adanya menjelang Nataru, libur Natal dan Tahun Baru ini biasanya adanya penumpang yang membludak berkali-kali lipat dari sebelumnya. Seperti apa persiapan yang dilakukan oleh KAI Daob 9 sendiri? Oke, memang penumpang ada peningkatan secara umum di wilayah Daob 9 Jember. Dari yang biasanya hanya 2.000 sampai 3.000 penumpang, hari kemarin seperti hari Minggu penumpang sudah mencapai angka 4 sampai 5 ribuan penumpang per hari. Tentunya persiapan-persiapan yang kami lakukan diantaranya adalah memastikan bahwa ketersediaan tempat duduk untuk ruang tunggu, kemudian fasilitas dukung lain seperti tempat kesehatan atau klinik kesehatan yang kami siagakan, yang kami siapkan untuk layanan kepada pengguna jasa juga kami buka.
hingga malam hari. Kemudian untuk tiketing sebetulnya bisa dilakukan selain dengan aplikasi KAI Akses. Betul. Kami juga di beberapa stasiun masih membuka layanan GoSo di loket-loket yang kami siapkan. Kemudian satu hal lagi, tempat untuk melakukan antigen di stasiun-stasiun yang kami buka itu jam buka pelayanan antigennya kami tambahkan menyesuaikan dengan jam operasional. Contoh seperti di Jember, di mana awalnya tempat untuk antigen hanya buka sampai jam 6 sore. Betul. Untuk masa angkutan Natal tahun baru ini kami buka sampai dengan jam 8 malam. Demikian Mbak Selvi. Baik, di tengah kondisi pandemi yang masih ada di sekitar kita ini, bagaimana penerapan protokol kesehatan dari PT KAI Daob 9 sendiri, Bapak Bro? Protokol kesehatan kami lakukan secara konsisten, di mana physical distancing baik di ruang tunggu maupun di atas kereta api kami berlakukan. Khusus untuk kereta api jarak jauh, kapasitas tempat duduk yang kami siapkan hanya 80% sesuai dengan SE gugus tugas juga. Betul. Kemudian untuk KA lokal 70% dan untuk KA jarak jauh 80%, untuk KA jarak menengahnya 70%, dan untuk KA lokal 45% saja. Itu kapasitas tempat duduk di kereta api yang kami jalankan mengacu pada physical distancing. Untuk ruang tunggu dengan tentu kursi-kursi yang kami siapkan juga kami crossing sehingga untuk penumpang yang menunggu di stasiun dipastikan physical distancing juga terjaga. Kemudian dipastikan kembali setiap penumpang yang masuk stasiun kami cek suhu tubuh untuk mereka yang suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius dengan tentu tidak kami izinkan untuk masuk. Betul. Kemudian masker harus digunakan pada saat mereka masuk ke stasiun ataupun di atas kereta api. Baik, terakhir Pak Brur, harapannya ke depan terhadap adanya persiapan menjelang Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Oke. Ini khususnya untuk masyarakat Jember dan sekitarnya secara luas dan juga masyarakat umum, di mana dengan bertambahnya perjalanan kereta api, kemudian masa libur aktivitas baik sekolah maupun kerja yang tentunya menambah keramaian dan kepadatan lalu lintas di jalan raya, saya berharap untuk masyarakat Jember dan sekitarnya, mohon untuk hati-hati saat berkendara melewati perlintasan kereta api khususnya yang tidak terjaga. Tengok kanan kiri, berhenti dulu. Setelah pasti aman, silahkan melintas. Karena kejadian, insiden, kecelakaan antara kendaraan jalan raya dengan kereta api masih kerap terjadi, sehingga kehati-hatian pengendara jalan di perlintasan tentu amat sangat kami harapkan agar selamat pengendara, selamat juga perjalanan kereta api kami. Demikian Mbak Sylvie. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Bro Rizal selaku Vice President dari PT KAI Daob 9 Jember karena telah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Bro, selamat sore. Terima kasih Mbak Sylvie, selamat sore.